Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji serta syukur kami limpahkan atas nikmat Tuhan sehingga kami dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Selamat siang, Bapak Andre Arimansyah, SAPMAP, selaku dosen perbandingan administrasi negara, serta rekan-rekan saya yang berbahagia. Hari ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan resum dari buku yang berjudul Administrasi Publik di Asia Timur Daratan Cina, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan, pada subbab 1.3 sampai dengan 1.4. Perkenalkan, saya Debbie Cynthia dengan NPM 20201025 selaku moderator. Berikut presentasi yang akan kami sampaikan. Sebelum masuk ke materi, izin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Imelda Pramestika dengan NPM 20201002, kemudian ada Ayu Cynthia dengan NPM 20201003, kemudian yang ketiga ada Sabina Nuralisa Effendi dengan NPM 20201008, dan yang terakhir ada Fadila Bunga Azahra dengan NPM 20201047. Baik, yang pertama ada pemandangan mata burung, atau bisa juga kami menyampaikan secara luas. Administrasi publik di Asia Timur memiliki akar yang sama yang hidup sampai sekarang. Semua penulis mencatat sejarah munculnya ujian pegawai negeri yang merupakan dasar untuk memasuki profesi. Jepang mengadopsinya pada tahun 1887. Ujian pegawai negeri telah tersedia di Taiwan sejak awal sistem administrasi saat ini pada tahun 1949. Semua sistem ini memiliki struktur pemerintahan kesatuan. Sampai saat ini, birokrasi pemerintah pusat memainkan peran yang kuat atau dirigis memajukan pembangunan ekonomi dan mengarahkan masyarakat dengan cara lain. Birokrat sangat berkuasa di Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan, tetapi telah kehilangan sebagian dari itu setelah upaya demokratisasi dan desentralisasi baru-baru ini. Mereka yang berada di daratan Cina masih memiliki kekuasaan yang luas dan tampaknya mampu membentuk keputusan-keputusan perusahaan besar dan memaksakan keputusan-keputusan penting kepada masyarakat. Yang selanjutnya. Perang Dunia II Perang Dunia II membawa penderitaan lebih lanjut kepada orang-orang di Cina, Korea, dan Taiwan, dan akhirnya bagi mereka yang ada di Jepang. Dalam berbagai bentuk, warga pada periode pasca perang telah dibatasi atau memiliki sedikit pasukan di tempat wilayah administrasi. Di daratan Cina, di mana warga negara dianggap diwakili oleh Partai Komunis, mereka memiliki sedikit kebebasan untuk menyuarakan pendapat secara efektif atau bahkan pindah. Dalam keempat sistem pemerintahan, tuntutan awal demokrasi sangat erat kaitannya dengan kebebasan bersuara dan berekspresi, termasuk berdemonstrasi dan membentuk partai politik. Jepang telah mengalami seruan demokrasi sejak awal 1970-an, Korea dan Taiwan sejak 1980-an, dan Cina daratan sejak sekitar 2000. PNS masih dihormati, tapi sedikit kurang dari sebelumnya. Anggota masyarakat masih menginginkan lembaga untuk melindungi mereka dengan berbagai cara dan untuk meningkatkan kesempatan bagi mereka. Dengan kemakmuran, ekonomi telah meningkat, tuntutan untuk partisipasi dan kontrol publik dan kebencian terhadap autokratis masa lalu dan aturan eksklusif. Belum lagi tuntutan yang lebih canggih dari yang lebih penduduk yang makmur. Selanjutnya.
Selanjutnya ada budaya sebagai pikiran, pikiran sebagai budaya. Kata budaya memiliki banyak arti dan definisi yang mencakup sikap, nilai, tujuan, dan praktik yang menjadi ciri suatu kelompok, serta pola terpadu pengetahuan, kepercayaan, dan perilaku manusia. Konsepnya agak tidak berbentuk untuk mengatakan paling tidak dan seringkali menemukan arti yang berguna dalam konteks dan tujuan penggunaannya. Sederhananya, bagaimana orang melihat diri mereka sendiri dan peran mereka terhadap orang lain. Bagaimana mereka melihat peran mereka dalam masyarakat dan lembaga masyarakat atau seperti pemerintahan. Dan apa yang mereka percaya adalah tindakan yang tepat dan instrumental dalam situasi yang berbeda dengan kuat membentuk praktik apa yang sebenarnya terjadi. Budaya modern dipengaruhi oleh banyak kekuatan, di mana akar tradisionalnya hanyalah satu. Selanjutnya. Hubungan keluarga adalah pusat di antara hubungan dasar manusia dalam pemikiran Konfusianisme, dan kekeluargaan adalah praktik pemodelan hubungan kapal, kelompok, organisasi, dan masyarakat setelah struktur keluarga. Keluarga selalu ada hadir dalam budaya Asia Timur. Misalnya di tempat kerja, orang harus mencoba bergaul sebagai keluarga fungsional. Yang sangat penting adalah kewajiban terhadap atasan seseorang yang memiliki tanggung jawab untuk mengepalai atau keluarga tempat kerja dengan cara yang sedikit mirip dengan seorang ayah atau orang tua yang memimpin sebuah keluarga. Di Asia Timur, pikiran secara tajam berfokus pada peran perilaku yang benar dan harmoni dalam hubungan. Tugas memberikan kesempatan atau ruang untuk berkontribusi pada orang lain dan dengan demikian mengarah ke tempat dalam masyarakat dan kelompoknya. Penghargaan materi dan pemenuhan, mengatakan tidak datang dengan mudah. Asia Timur adalah budaya kerja berbasis kelompok yang membina pegawai negeri sipil yang berkomitmen, kooperatif, santun, dan pekerja keras, didorong dan ditopang oleh rasa kewajiban terhadap kelompok mereka. Hubungan hierarkis, preferensi untuk harmoni, dan keuntungan yang dibawa oleh hubungan ini. Selanjutnya. Organisasi. Dampak budaya Asia Timur pada organisasi, terutama dalam hubungan manusia. Birokrasi Asia Timur memiliki banyak aturan untuk menginformasikan bawahan tentang apa yang diharapkan dari mereka. Tetapi aturan dapat dan sedang dikesampingkan oleh para pemimpin. Bahkan keputusan yang tampaknya tercapai. Pengaruh budaya Amerika dan Eropa di Asia Timur juga harus dicatat. Tepi tajam formalitas pasti telah memudar dalam beberapa dekade terakhir, yang mengarah ke hubungan yang lebih santai di tempat kerja. Otoritarianisme dalam hubungan manusia sudah tidak ada dan demokrasi sedang berlangsung. Meskipun hubungan seringkali masih bersifat hierarkis. Tujuan akhir dari pengalaman sejarah dan krisis episodik di bidang-bidang seperti keamanan, ekonomi, dan lingkungan terus mempertahankan nilai-nilai sistem administrasi paternalistik negara yang melindungi dan mengayomi warganya. Tugas dan pragmatisme berulang elemen dalam memutuskan apa yang harus dilakukan. Debatnya tidak filosofis atau diilhami dengan argumentasi hukum. Warga negara perlu diberi makan dengan cara yang membangun yang kuat, bangsa yang kompetitif secara global, dan membuat warganya puas. Sistem administrasi yang kuat juga diharapkan dan diinginkan. Untuk administrasi sistem, masalahnya beralih pada tujuan dan pendekatan praktis untuk memperkuat bangsa dan warga negara dalam dunia yang kompetitif dan terkadang sangat berbahaya.
Publik wacana seringkali adalah tentang arah administrasi atau kegagalan mereka untuk menentukan arah. Biasanya di bidang kebijakan tertentu seperti keamanan dan ekonomi, juga seperti masalah lingkungan dan kesehatan. Baik, kesimpulan yang dapat kami tarik dari bahasan kali ini, administrasi publik di Asia Timur memiliki akar yang sama yang hidup sampai sekarang. Semua penulis mencatat sejarah munculnya ujian pegawai negeri yang merupakan dasar untuk memasuki profesi. Jepang mengadopsinya pada tahun 1887. Ujian pegawai negeri telah tersedia di Taiwan sejak awal sistem administrasi saat ini pada tahun 1949. Di semua sistem administrasi, tes ini dilakukan melalui Departemen Personalia dan terus dipandang sebagai hal yang sangat menuntut. Budaya memiliki banyak arti dan definisi yang mencakup sikap, nilai, tujuan, dan praktik yang menjadi ciri suatu kelompok, serta pola terpadu pengetahuan, kepercayaan, dan perilaku manusia. Konsepnya agak tidak berbentuk. Untuk mengatakan paling tidak, dan seringkali menemukan arti yang berguna dalam konteks dan tujuan penggunanya. Organisasi mengambil bentuk birokrasi tradisional Barat, tetapi hubungannya sangat kuat hierarkis, yang konsisten dengan pandangan Konfusianisme tentang hubungan penting. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.